Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Fudoli selaku moderator sekaligus pembaca materi pertama, dan rekan saya Safitri Dewi selaku pembaca materi kedua, dan Siti Marwiyah selaku pembaca materi yang ketiga. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang asuransi jiwa. Secara singkat, sejarah asuransi jiwa di Indonesia dapat dicatat telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 abad, di mana bentuk tradisional asuransi jiwa itu adalah perkumpulan saling menanggung yang secara gotong royong, mengumpulkan iuran dari anggota secara teratur setiap bulannya untuk dipergunakan dalam bentuk dana, antara lain dana untuk mengurus pemakaman warga yang meninggal dunia. Suatu usia relatif muda jika dibandingkan dengan cerita mengenai cikal bakal pertanggungan atau asuransi yang seperti ada di dunia ini. Sejarah asuransi jiwa di Indonesia dimulai sejak terjadinya migrasi usaha asuransi dari negara Belanda yang dibawa oleh para intelektual negara tersebut ke Indonesia untuk menjamin kehidupan mereka dalam bentuk maskapai-maskapai seperti NF Levensverzekering, Maatschappij van de Nederlanden van 1845, Onderling Levensverzekering, Genootschap de Over van 1879. Sejarah juga mencatat bahwa maskapai-maskapai asuransi Belanda tersebut nantinya tergabung ke dalam badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN, PT Asuransi Jiwasraya Persero. Dalam perjalanannya, sejarah asuransi jiwa di Indonesia telah melampaui 3 masa yang dikenal sebagai masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa Indonesia Merdeka. Masa Indonesia Merdeka, di mana pada saat ini tercatat pula mulai bermunculannya beberapa perusahaan swasta nasional di samping Bumi Putra, seperti Dharma Nasional 1945, saat ini digabung ke dalam PT Asuransi Jiwasraya. Imam Adi 1961, Jaminan 1962, Sukma Sejati 1962, dan Afan 1964. Pada masa ini juga tercatat dalam sejarah peleburan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa milik Belanda ke dalam perusahaan negara. Eka Sejahtera, yang kemudian dengan perusahaan PT Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional, yang pada waktu itu dikuasai negara, dilebur menjadi PN Asuransi Jiwasraya yang kedudukannya di Jakarta. Singkatan nama perusahaan dirubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero, merupakan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dan satu-satunya badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Yang selanjutnya yaitu pengertian asuransi jiwa. Di Indonesia, pertanggungan merupakan istilah yang sering digunakan dalam asuransi. Istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu asuranti atau asuransi, dan verzekering atau pertanggungan asuransi jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung atau pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi dalam bentuk premi, dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah tertentu. Berdasarkan pasal 1 angka 1, 302 dan 303 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, definisi asuransi jiwa adalah perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan suatu penggantian atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang diasuransikan. Asuransi jiwa ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang, bahkan dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga. Sehingga dalam polis asuransi perlu dicantumkan nama tertanggung dan nama orang yang jiwanya diasuransikan. Asuransi jiwa akan memberikan benefit atau manfaat apabila orang yang ditunjuk sebagai tertanggung dalam kontrak asuransinya atau dalam polisnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Safitri Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari asuransi jiwa. Itu yang pertama ada asuransi jiwa berjangka atau term insurance, yaitu penanggung memberikan jaminan ganti rugi atau santunan jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu perjanjian sedang berjalan. Asuransi berjangka juga dikenal dengan asuransi sementara, dirancang untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance, yaitu asuransi yang dirancang untuk memberikan proteksi asuransi seumur hidup tertanggung dengan syarat ia menjaga polisnya agar tetap aktif dengan terus membayar premi. Yang ketiga ada asuransi dwiguna atau endowment insurance, kategori lain dari asuransi tetap. Asuransi dwiguna ini terdiri dari dua elemen proteksi jiwa dan elemen tabungan. Elemen proteksi jiwa itu melindungi kematian dan cacat tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwiyah. Saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari asuransi jiwa. Yang saya akan jelaskan ada 3, yaitu kontak anuitas, terus asuransi kesehatan, dan produk unit link. Yang pertama itu kontak anuitas. Kontak anuitas itu merupakan kontrak di mana produk asuransi sebagai pihak penanggung yang menjanjikan untuk melakukan pembayaran secara prodik kepada orang yang namanya dalam kontrak sebagai imbalan premi yang diterima oleh perusahaan. Terus asuransi kesehatan. Apa sih asuransi kesehatan itu? Asuransi kesehatan merupakan memberikan perlindungan atau memproteksi atas risiko yang akan terjadi atau atas risiko hilangnya sumber finansial dikarenakan kondisi tertanggung yang mengalami suatu penyakit, kecelakaan, atau ketidakmampuan. Di dalam asuransi kesehatan itu ada 2. Yang pertama itu pengelompokannya. Yang pertama medical expense coverage, yang kedua itu disability income coverage. Terus yang ketiga itu produk unit link. Produk unit link ini adalah produk asuransi jiwa individu yang memberikan proteksi asuransi jiwa di mana setiap nilainya bervariasi sesuai dengan nilai. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.